Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa. Ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dalam berbagai kesempatan ini pernah menyatakan bahwa koruptor bansos pandemi bisa dihukum mati. KPK pun menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat dalam proyek pengadaan paket bantuan sosial. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian dengerin podcast ini. Balik lagi bareng aku Vicky di podcast yang kayaknya untuk pembahasan ini agak berat sih. Tapi by the way, selamat tahun baru 2021, semoga tahun ini tuh menjadi tahun yang baik, yang bisa memperbaiki hal-hal buruk di tahun 2020 lalu. Dan buat kalian yang dengerin podcast ini, semoga wishlist kalian apapun itu yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya, bisa kecapai di tahun ini. Dan by the way, kali ini aku nggak sendiri nih, collab virtual nih ceritanya. Karena aku nggak lagi di satu tempat sama ini anak gitu. Tapi semoga kualitas audionya nggak ada masalah dan nggak banyak delay juga ya. Oh ya, say hi dan kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ilmi, anak ilmu komunikasi juga nih bareng Fikri di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi nih teman-teman, by the way, ini tuh pertama kalinya aku nge-podcast loh. Nggak apa-apa dong, mumpung ada kesempatan ya kan. Siapa tahu cocok gitu. Oke, jadi di awal tadi kan udah ditampilin cuplikan ya. Buat yang nonton videonya bisa tahu, dan kalau yang dengerin via suara aja nggak masalah sih. Karena nanti bakal dijelasin juga kok. Jadi yang bakal kita bahas yaitu tentang korupsi. Oh, waduh, siap nggak tuh Il? Tentang korupsi loh ini. Waduh, berat ya Vic. Bahasan anak-anak ilmu komunikasi ini podcastnya tentang korupsi gitu. Jangan salah dong. Selain kita ilmu komunikasi, kita juga anak FISIP loh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi harus tahu dong soal yang beginian gitu. Iya bener-bener Vic, emang sih kewajiban melek soal hukum-hukum kayak gini itu udah ada di setiap warga negara gitu kan. Dan harusnya biar masyarakat itu biar bisa jalanin kontrol sosialnya kepada pemerintah, dan ya dampaknya bisa baik juga buat perkembangan negara. Iya benar. Tapi nih ngomongin soal ini tuh nggak bakal ada habisnya kalau di Indonesia ya. Sejarahnya panjang gitu, mulai dari penjajahan Belanda, Jepang, Orde Baru sampai sekarang nih. Dan ya karena udah ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi desas-desus kasus korupsi ini udah bisa mulai ditangani lah ya, meskipun untuk mencegahnya sendiri itu susah gitu. Ini aku ngutip dari kompas.com. Wana Alamsyah, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan bahwa terdapat 169 kasus korupsi dipantau pada periode 1 Januari hingga 21 Juni 2020. Waduh, banyak banget gak sih? Wah gila sih itu Vic, banyak banget loh. Iya makanya baru Padahal 1 semester loh itu. Iya, padahal masih bulan Juni kan, berarti belum termasuk kasus korupsi yang sempat booming kemarin itu yang soal dana bansos sama yang lobster-lobster itu kan. Nah iya itu kayaknya kasus korupsi yang paling menghebohkan sih di tahun 2020 lalu. Karena ya kok tega banget gitu loh. Ya semua kasus korupsi dan pelaku korupsi tega dan jahat sih. Cuma jahatnya yang ini tuh terutama yang korupsi dana bansos ya, itu ya keterlaluan banget gitu. Ya semoga kali ini nggak tumpul ke atas lah ya istilahnya, dan bisa jadi pelajaran juga. Yeah. Oke, tapi intinya dari data sebelumnya kalian semua jadi tahu kan betapa kayanya Indonesia ini. Bukan soal budaya atau makanan khas ya, tapi soal korupsi gitu. Oke.
Iya bener banget Vic. Tapi nih buat teman-teman nih disclaimer dulu. Jadi kita nih ngobrolinnya cuma sebagai masyarakat Indonesia aja ya. Jadi bukan ahli yang ngejudge terus menghakimi gitu. Jadi teman-teman selalu cek 2 kali dulu omongan kita sebelum kalian percaya. Betul banget Il, kita ngobrol sebagai masyarakat untuk masyarakat gitu lah istilahnya. Karena pendekatan yang setara atau apple to apple tuh biasanya lebih mengena gitu kan. Terus juga benar kata Ilmi, kalau semua informasi yang kita sampaikan perlu kalian cross check ulang. Tapi kami juga mengusahakan data buat ngedukung informasi itu dan menyiapkan sebaik-baiknya gitu. Waduh, jadi tegang gini ya. Setelah ini semoga aja nggak ada tukang bakso lewat nih. Waduh, jangan dong. Lagian hal yang kita bahas hari ini tuh nggak seanu itu kali. Tapi ngomong-ngomong soal korupsi nih, aku mau nanya. Korupsi sendiri itu apa sih? Dan apakah korupsi itu cuma seputar suap menyuap dan ngambil duit rakyat doang nih? Oke nih Vic, jadi kan sebelum diajakin podcast ini aku udah belajar nih, jadi aku bisa jawab nih. Jadi sebenarnya dalam konteks internasional itu nggak ada pengertian khusus yang mendefinisikan korupsi itu sendiri. Tapi kalau dilihat secara etimologi, secara bahasanya, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Nah, kata ini tuh punya kata kerja yakni corrumpere. Wah, unik banget gak sih katanya? Tapi dibalik keunikan katanya nih, ternyata artinya wah. Jadi arti dari katanya itu busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Waduh, gitu. Itu negatif semua ya. Baru tahu aku. Terus. Nah, terus kalau tambahan nih dari pengertian dari hukum di Indonesia, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara gitu, Fik. Wah, berarti nggak jauh beda dong ya sama pemahamanku selama ini gitu. Wah, emang pemahamanmu selama ini gimana, Fik? Bukan pemahamanku sih, ini ngambil dari KBBI juga. Jadi buat kalian yang lihat videonya mungkin udah bisa lihat dari covernya ya. Jadi kalau di KBBI itu korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain gitu kalau kata KBBI. Oh, bener juga sih, itu kayak lebih singkatnya gitu kan. Maklum sih jarang buka KBBI, seringnya buka chat WhatsApp. Waduh, aku malah ada aplikasinya nih di HP KBBI. Oh, oke. Jadi lanjut. Kau tahu gak, Fik, hal-hal apa aja sih yang termasuk korupsi? Yang pasti sih nerima suap ya. Terus apalagi emang? Ya elah, Fik, masa mau bahas tentang korupsi tapi bentuk-bentuk korupsi nggak tahu? Ya justru itu, adanya dirimu di sini tuh kan buat ngasih tahu aku dong harusnya. Kan situ nih yang rajin buat nyari tahu soal beginian gitu. Gimana sih, nggak bisa dibilang rajin juga sih, tapi ya udahlah karena udah belajar nih. Jadi aku kasih tahu nih. Sesuai dengan UU nomor 31 tahun 99 dan UU nomor 20 tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan ke dalam 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Oke, pengetahuan baru lagi nih. Berarti kalau kasus Kemensos kemarin tuh kira-kira masuk bentuk korupsi yang mana sih? Yang pasti sih penyuapan ya, karena kan orang-orang yang jadi tersangka di Kemensos ini mereka menerima suap berupa uang gitu kan. Nah, ya. Tapi bisa juga sih tergolong gratifikasi kalau menurut aku dan aku lihat di berita-berita gitu. Oke. Itu aku lumayan ngikutin sih beritanya, jadi agak tahu alurnya gitu. Ya gitu deh pokoknya. Tapi nih ya, aku baca di sana tuh pihak KPK menerima laporan dari masyarakat kan, kalau dalam penyebaran bansosnya itu mereka dikenai tarikan gitu atau cashback lah ya.
yang mana itu diindikasikan sebagai tindakan korupsi dan ya akhirnya terbukti gitu. Nah, yang aku penasaran gimana sih kita sebagai masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan hal-hal yang seperti ini agar para pelaku korupsi itu nggak ada celah gitu buat mereka ngelakuin korupsi. Dan juga gimana caranya buat lapor kalau misalnya kita lihat nih ada tarikan-tarikan dana yang kiranya tidak wajar atau dana bantuan yang kita dapat itu nggak sesuai jumlahnya. Kayak gitu gimana ya? Wah, panjang ya pertanyaannya, udah kayak pertanyaan UAS aja nih. Oke. Penasaran. Jadi ini ini, aku penasaran. udah dapat informasi juga dari video laporan tahunannya KPK. Buat teman-teman kalian bisa cek sendiri ya di YouTube channelnya KPK. Jadi intinya tuh tentang gimana dan melalui apa sih kita bisa melaporkan tindak pidana korupsi itu. Kalian bisa melapor terkait korupsi di layanan informasi KPK di call center 198. Lalu KPK sendiri punya aplikasi dan web yang namanya gratifikasi online. Jadi gunanya tuh buat memudahkan aparatur sipil negara dan pejabat negara lainnya dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. Terus nih ada aplikasi yang namanya ESPDP yang berguna untuk memudahkan sistem koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan terkait dengan surat dimulainya penyidikan. Jadi bisa lebih gercep gitu, Fik. Oke, menarik nih karena aku baru tahu ya. Terus kalau cara kita ngawasin orang-orang di pemerintahan, terus dana bansos dan lain-lain biar tahu ini tuh dikorupsi atau enggak tuh gimana sih? Nah, untuk yang itu pertama nih ada aplikasi yang gunanya tuh agar kita bisa lebih tahu laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu ELHKPN. Terus dengan terkait dana bansos kayak gitu-gitu, itu sebenarnya kita sebagai masyarakat itu bisa mengontrol dan melihat aliran dananya itu dari aplikasi Jaga. Gitu setauku, Fik. Oke, informasi baru lagi sih ini. Oke, by the way mungkin itu aja sih Il, sesi ngobrol-ngobrol seriusnya kita. Makasih udah sharing informasinya ya. Dan juga makasih juga buat kalian yang udah dengerin sejauh ini. Semoga apapun yang tadi disampaikan ya bermanfaat lah ya. Bye dan see you. See you guys.